Salam jumpa kembali para pemirsa Dinus TV, Dinasti Nusantara di mana saja berada. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Gajah Mada versi Islami. Wah, ini menarik sekali untuk kita jadikan sebagai hiburan. Sejarah katanya milik yang sedang berkuasa. Siapa yang berkuasa saat itu bisa membuat sejarah versi yang diinginkannya. Maka terciptalah berbagai versi sejarah yang isinya terserah udah. Ini sesuai sejarah ringkas yang ada di Nusantara versi Islami yang dikarang oleh mereka yang tinggi sense of humornya dengan menganggap Islam itu agama sempurna dan terbaik di dunia. Tujuannya apa? Ya, biar membuat kesan bahwa agama Islam masuk Nusantara sebelum Hindu, Buddha ada di sini. Kenapa demikian? Ya, namanya juga usaha. Di mana salahnya kalau akhirnya banyak yang percaya dan menjadi kepercayaan. Kisah ini dimulai dengan kata konon saja. Konon Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman yang petilasannya atau tempat dulu sang Nabi berdomisili, sekarang tempat itu diberi nama Sleman. Asalnya dari nama Sulaiman. Lidah Jawa menyebutnya jadi Sleman. Sampai sekarang masih ada itu di wilayah Yogyakarta. Dan Gajah Mada yang sebelum masuk Islam bernama Gajah Mada itu katanya pernah bersumpah untuk mengislamkan Nusantara. Tugas penerusnya lah untuk melanjutkan perjuangan Gajah Mada sampai saat ini. Akhirnya berhasil. Islam menjadi mayoritas di negeri ini, mampu menepikan kepercayaan atau ajaran asli Nusantara dengan berbagai tudingan dan celaan untuk memojokkannya, bila perlu memusnahkannya hingga punah. Katanya konon demikian adanya. Jadi awal mula ceritanya begini. Singkatnya, pasukan gajah yang akan menyerbu Mekah dari Yaman adalah pasukan kiriman dari Mojopahit awalnya. Maka disebut pasukan gajah karena memang banyak yang mengendarai gajah. Walaupun gajah sulit ya untuk hidup di padang pasir, tapi ini ada kisahnya seperti itu. Kemudian Mahapatih Gajah Mada menyerbu Timur Tengah, lalu mengubah Yaman menjadi Yogyakarta, Arab Saudi menjadi Ambarawa, Qatar menjadi Karanganyar, dan seterusnya. Semua peninggalannya bisa dilacak. Jika beruntung bisa menemukan benang merahnya. Perlu diketahui, Gajah Mada itu ada yang mengatakan berasal dari Sumatera. Padahal sebenarnya Gajah Mada adalah orang Minang. Kenapa bisa? Gajah Mada dalam bahasa Minang artinya gajah yang keras kepala. Karena memeluk Islam, namanya disesuaikan menjadi Gajah Mada, biar lebih Islami dan ke Arab-Araban. Untuk pemanasan menjelang penyerbuan ke Timur Tengah, Mahapatih Gajah Mada atau Gajah Mada menyempatkan diri menyerbu negeri utara Jazirah Arab. Ternyata
negeri itu sudah bersiap dengan pasukan yang tegap berjaga di perbatasan. Tapi anehnya, ketika pasukan perintis Majapahit berlari menyerbu ke pasukan perbatasan itu, mereka diam saja. Tidak ada pergerakan untuk menyambut peperangan. Akhirnya, seorang ajudan Sang Mahapatih melihat dari dekat dan mendapati bahwa pasukan penjaga itu ternyata tidur semua ketika berjaga. Sehingga sang ajudan lapor berteriak kepada Sang Mahapatih untuk mengatakan bahwa pasukan mereka itu turu iki. Sejak itulah daerah tersebut dikenal dengan nama Turki. Sampai saat ini nama tersebut masih dilestarikan. Jadi asal katanya dari perkataan sang ajudan tadi ketika berteriak turu iki, akhirnya menjadi Turki. Penyebaran keyakinan atau agama itu harus dengan gerakan terstruktur, sistematis dan masif untuk membuat umatnya menjadi besar dan tersebar. Salah satu caranya dengan mengubah dan membuat sejarah baru dengan segala ornamen keagamaannya, selain bumbu pertumpahan darah atas nama Allah. Ya, namanya juga usaha. Apapun akan dilakukannya. Begitulah sejarah. Bisa dibuat dan diubah sesuai minat dan bakatnya. Terima kasih dan salam rahayu berkah Gusti.